paha tuh sambung. Sadis banget, serem. Terampil nih, butuh keahlian khusus. Badannya 50. Satu pot. 10. 50. Oh. Ini apa isi? Dikit. Apa? Jeruk nipis. Kita lagi on the way makan soto Cak Nur. Kayaknya waktu itu apa nggak mau kamu ke Jakarta? Kayaknya sih enggak ya? Enggak, tapi kenyataannya ke Jakarta duluan tuh aku loh. Iya, kayaknya nggak mau gitu. Iman tuh pinter banget loh, tapi yang lulus duluan tuh aku duluan loh. Dia soalnya Iman tuh kalau yang nilainya B diulang semua. Jadi mintanya nilainya A. Enggak, pas ada yang ujian semester aku sakit, jadi nggak ikut semua. Ada beberapa akhirnya nggak bisa masuk. Aku tuh sekolah tuh biasa aja. Pokoknya yang penting nilainya nggak jelek gitu loh, tapi nggak bagus juga. Oh, Iman tuh pinter, sekolah aja di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Pasti kalian yang tinggal di Yogyakarta pada tahu. Kuliah aja di UGM, terus dia ngambil juga sastra Inggris di Sanata Dharma. 2 tahun ya? Tapi kenyataannya yang lulus duluan aku loh. Aku ke Jakarta duluan, kerja duluan tuh. Nilainya kalau B diulang. Oh, ini Cak Nur. Iya, Cak Nur nih, kita kesini. Itu ya, yang di pinggir jalan apa itu? Bukan, itu Cak Ragil, ini Cak Nur. Ini tempe ini juga legend nih. Kalau makan soto Cak Nur harus ada tempe goreng ini. Cara makannya gimana? Sini sambilnya. Jeruk nipisnya kok nggak ada? Kecap. Kecap. Tempenya tuh kering banget. Unyok. Kamu di mana? Apa? Rasanya kayak gini. Aku kan dapat emas. Kasih ya, Ma. Iya. Dapat emas lagi. Nah, ini harusnya dikasih jeruk nipis. Bagus. Kita tambah seger. Oke, ada ini nih. Ada apa? Ini lagi ada mana? Misalnya. Oh, tentang sini. Ya. Jeruk nipis. Suka banget nih Vincent makan di sini. Sambal. Ngenaki banget. Tomatnya dimakan? Ya. Jagoan banget kamu kalau makan tomat tuh. Kayak gede banget ya, orang gede. Itu kentang, Vin. Suka kentang juga? Kok itu banget sih? Keren banget ya makannya ya. Panas ya? Enggak, kebesaran. Oh, kebesaran. Bisa nggak dipotong? Sini mau dipotong, bisa? Bisa. Kuahnya enak, Vin. Misalnya ketawa. Nah, Misalnya sampai ketawa. Yang satu slow banget makannya. Yang satu enak. Enak katanya. Hah?
Ya bingung Vincent makannya kayak gitu. Wah, rasanya enak banget. Enak banget. Nggak ada ya di sana ya? Di Jakarta nggak ada. Ya. Ini warna apa? Stop. Pak Nur. Pin stop. Jangan cepet-cepet. Kagak Cak Nur. Kagak Cak Nur, Vin. Enak banget ya. Ini aku baru keluar dari soto Cak Nur. Sotonya masih tetap enak. Michelle juga bilang enak. Apa Sel? Sop dan soto. Sop dan soto Cak Nur. Iya, banget. Pengen. Ini Iya, tuh baik kamu. Tugu. Tugu Jogja, Sel. Ini namanya Tugu Jogja. Ini Universitas Gadjah Mada. Ini kampus apa, Sel? Yang ini kampus apa? Baru ini kali bangunan baru. Waktu kamu di sini mah belum ada. Universitas. Bagus. Bagus lumayan. Gede banget UGM di sini. Cuaca hari ini lagi panas banget ya. Panas yang bikin orang cepet aus dan pengen cari yang dingin-dingin nih. Di kondisi kayak gini, tempat kayak Tempo Gelato biasanya rame ya. Kamu mau yang rasa apa? Coklat. Oh, di berapa? Satu. Satu aja lah sharing. Berapa cup emang? Cupnya 2. Ya kan? Cornnya 1. Ya romantis makan. Romantis apa menghemat? menghemat. Menghemat gula. Menghemat gula yang masuk ke tubuh kita. Sama kayaknya harganya nih. 35.000 yang punya aku yang kon. Kalau yang cup 30 ribuan. Michelle yang lagi antri. Aku tungguin Vincent di sini. Ya, pegangnya yang bener dong, bro. Nggak bisa lewatin kita kan. Ramai banget, selalu ramai kalau kesini. Mungkin mau satu karamel. Salted caramel terus. Kayaknya 2 rasa loh. Kecil 2 rasa. Salted caramel sama apa? Vincent mau rasanya apa es krim? Strawberry sama coklat. Strawberry sama coklat. Kalau liburan versinya aku sebenarnya sederhana ya. Bukan soal seberapa jauh perginya atau seberapa banyak tempat yang didatengin. Liburan menurut aku itu soal merubah ritme aja dari yang biasanya serba cepat jadi lebih pelan. Bangun tanpa alarm, jalan tanpa dikejar jam, berhenti kalau capek, lanjut lagi kalau udah siap. Kadang rencananya cuma di kepala, kadang malah berubah di tengah jalan ya. Dan justru itu serunya ya. Ada momen yang isinya cuma duduk dan ngobrol, ada juga yang diisi jalan kaki, panas-panasan atau nunggu makanan datang sambil bengong aja. Hal-hal kecil yang biasanya nggak kepikiran di liburan malah jadi kerasa ya. Cuaca, suasana, suara sekitar, bahkan capeknya sendiri. Liburan yang enak itu bukan yang penuh agenda menurut aku, tapi yang bikin kita ngerasa bebas dari jadwal, bebas dari keharusan. Kadang kita nggak butuh pengalaman yang wow ya, cukup pengalaman yang jujur, yang dijalanin apa adanya. Liburan juga ngajarin kita buat berhenti sebentar, buat ngasih ruang ke diri sendiri tanpa tuntutan harus produktif ya. Dan pas waktunya pulang, yang dibawa bukan cuma foto atau video, tapi perasaan yang lebih ringan dan kepala yang sedikit lebih tenang. Michelle lagi naik roller coaster. So it's like the angkot at school. Oh, this one's even worse. Lagi ada di Obelik ini bocah-bocah. Michelle, Vincent, bangun tidur. Ini kedua kalinya aku ke Obelik ya, dan jujur
Aku balik ke sini lagi bukan cuma buat lihat pemandangannya lagi ya. Waktu pertama kali ke sini aku inget banget rasanya tuh tenang. Makanya hari ini aku pingin ngerasain itu lagi tanpa ekspresi berlebihan. Begitu sampai suasananya masih sama ya. Udaranya enak, anginnya sejuk dan pemandangannya luas banget. Cuacanya nggak mendung, nggak hujan, ya enak banget, cerah. Kamu mau naik ayunan nggak? Hah? Kalau Vincent mau naik ayunan nggak mau, berani nggak? Berani. Oh. Wah, ini lagi pertunjukan apa sih? Tempat yang bikin kita otomatis pingin duduk sebentar dan santai ya. Di kunjungan kedua ini aku malah lebih menikmati nih, karena gak sibuk foto-foto, gak kejar spot, cuma duduk, lihat sekitar dan nikmatin momennya ya. Obelisk tuh cocok banget buat siapa aja ya, mau datang rame-rame dan keluarga atau sekedar pingin menenangin pikiran. Walaupun rame tapi nggak berisik ya, nggak ribet tapi bikin betah. Kita mau antri makanan dulu karena kayaknya sih waiting list ini. Langitnya bagus banget. Bagus banget deh ini Obelisk. Sebenarnya aku udah 2 kali sih ke sini. Yang pertama sama temanku, yang kedua juga sama temanku lagi. Tapi nggak bosen-bosen ya ke sini ya. Pelan-pelan sore mulai turun, cahayanya berubah, suasananya makin adem. Dan di momen kayak gini rasanya nggak pingin buru-buru pulang ya. Kadang kita nggak perlu tempat baru terus, kita cuma perlu tempat yang bikin kita nyaman buat balik lagi. Dan buat aku Obelisk adalah salah satunya ya. Datang kedua kali tapi rasanya tetap menyenangkan ya. Dan hari ini jujur aku ngerasa beruntung banget ya, karena dari sekian banyak orang yang datang, aku dapat tempat duduk buat makan di posisi view-nya yang atas ya. Duduk di sini tuh rasanya beda, view-nya kebuka semua, nggak kehalang apa-apa dan matanya langsung diajak lihat jauh ya. Sambil makan, sambil lihat pemandangan, sambil ngerasain angin yang pelan-pelan lewat. Lagi dong yang banyak fotonya. Oh iya boleh. Gak apa-apa. Satu, dua, tiga. Bagus. Setelah dari Obelisk kita nggak langsung pulang nih, bukan karena lapar ya, tapi karena penasaran sama satu kuliner yang sering banget diceritakan orang kalau lagi bahas Jogja, yaitu sate Klathak. Dari dulu sering denger namanya ya, katanya sederhana tapi beda satenya, tanpa bumbu ribet, tanpa saus macem-macem, tapi justru itu yang bikin banyak orang balik lagi. Akhirnya kita mutusin buat mampir, bukan buat makan besar ya, tapi buat ngerasain sendiri seperti apa rasanya. Begitu sampai suasananya langsung dapet, aroma bakaran mulai kerasa, asap tipis naik dari panggangan dan proses bakarannya kelihatan simpel tapi meyakinkan ya. Ini motong dagingnya juga beda banget ya sama kalau aku motong di rumah. Kalau di sini tuh kelihatan banget perlu keahlian khusus.
Potongannya nggak asal, tarikan pisaunya harus pas, arahnya harus bener, dan kelihatan harus fokus banget ya. Salah tarik dikit aja bukan cuma daging yang kepotong ini, tapi tangan kita juga bisa jadi taruhannya ya. Makanya cara potongnya kelihatan tenang tapi tegas. Nggak ada gerakan yang ragu-ragu, sekali tarik langsung lepas nih. Dari situ kelihatan ya kalau ini bukan kerjaan yang bisa asal belajar. Ini hasil dari kebiasaan, dari jam terbang, dan dari pengalaman pastinya. Ini yang ayam? Oh, ini ayam. Tapi sama itunya bumbunya? Sama. Oh beda. Aku pikir pakai bumbu kacang enggak? Tapi rasanya habis ya. Oh. Nasi bawang nih. Ini yang ayam. Oleh khas Yogyakarta. UMKM Kabupaten Bandung. Oh, gula batu. Gula batu. Teh pecut. Namanya gelas-gelas. Ada wedang jahe juga, kerupuk rambak. Gula Jawa juga ada nih. Bandrek. Nah, tempatnya kayak gini. Luas juga ya, ini bisa buat rombongan. Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya sate kelataknya datang nih. Masih panas, asapnya tipis tapi naik ya, dan aromanya langsung kerasa banget nih. Begitu disajikan, tampilannya sederhana, nggak rame ya, nggak berlebihan, cuma daging kambing yang dibakar dan ditusuk besi ini. Pas dicoba ternyata empuk, gak amis, gak berat, dan rasanya menurut aku bersih ya. Aku makannya pelan-pelan, gak buru-buru, karena justru enaknya sate kelatak itu dinikmatin satu-satu ya. Aku cuma makan 4 tusuk bukan karena gak enak, tapi karena segitu aja juga udah cukup ya. Rasanya tuh padet, ngenyangin karena besar-besar ya, dan bikin puas tanpa bikin enek. Biasanya sate kelatak ini ditemani sama kuah gulai ya. Bukan buat nutup rasa satenya, tapi buat ada nambah asin-asin hangat dan bikin makin lengkap. Dagingnya tuh 4 tusuk itu cukup banget buat jawab rasa penasaran aku ya, dan cukup buat ngerti kenapa sate kelatak sering banget diceritain orang. Kadang kita nggak perlu porsi banyak juga ya, yang penting pengalamannya dapat. Dan malam ini 4 tusuk sate kelatak udah lebih dari cukup nih buat aku, buat nutup perjalanan hari ini ya.